menjelaskan tentang metode behavioristik, yaitu teknik chaining. Dan di sini saya Makato Salha bersama dengan anggota tim saya, Naila Ashifa, Nurul Zahania, Manawan Tanjung, dan ini adalah teknik chaining. Selamat menonton! Teori yang kami gunakan adalah teori behavioristik. Dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah melalui manipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Menurut pandangan behavioristik, setiap orang dinilai memiliki kecenderungan positif dan negatif yang sama. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling behavior merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor pada klien yang dilakukan melalui wawancara konseling dengan pendekatan behavior atau pengamatan tingkah laku yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Kami dari kelompok 4 memilih materi teknik chaining karena teknik ini sangat relevan dan berguna dalam praktik pendidikan maupun konseling. Teknik ini membantu mengajarkan keterampilan yang sulit dengan cara memecahnya menjadi langkah-langkah kecil sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Pendekatan ini juga terbukti efektif, terutama bagi individu dengan hambatan perkembangan seperti autisme, karena mampu meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri. Selain itu, teknik chaining bersifat praktis dan fleksibel karena memiliki beberapa metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Materi ini tidak hanya memiliki dasar teori yang kuat, tetapi juga mudah diterapkan di lapangan, sehingga sangat bermanfaat bagi pendidik, konselor, maupun mahasiswa. Pertama, dimulai dari pengertian chaining. Teknik chaining adalah strategi pengajaran perilaku kompleks dengan memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan berurutan, di mana setiap langkah berfungsi sebagai mata rantai yang menghubungkan ke langkah-langkah berikutnya dalam rangkaian tersebut. Teknik ini umumnya digunakan dalam terapi ABA, Applied Behavior Analysis, untuk mengajarkan keterampilan hidup sehari-hari atau perilaku kompleks kepada individu, terutama pada anak autisme, sehingga dapat meningkatkan kemandirian. Teknik chaining sebagai pendekatan konseling individual behavioristik adalah sebuah teknik modifikasi perilaku yang melibatkan stimulus serta respon yang berurutan secara sistematis, dan pada akhir respon diberikan penguatan atau reinforce. Chaining terbagi menjadi 3 metode, yakni total test, presentation, backward chaining, dan forward chaining. Pada ketiga metode tersebut memiliki fungsi dan penerapan yang berbeda-beda. Chaining melibatkan pembelajaran rangkaian perilaku yang terstruktur secara berurutan, di mana setiap tindakan menjadi stimulus untuk tindakan berikutnya. Pendekatan ini memecah perilaku menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dipelajari secara terpisah dan kemudian digabungkan menjadi urutan yang koheren dan terencana. Adapun tujuan teknik ini yaitu mengajarkan perilaku kompleks kepada individu, terutama dengan hambatan perkembangan seperti autisme, dengan memecahnya menjadi langkah-langkah kecil dan mengajarkannya secara berurutan, sehingga perilaku tersebut dikuasai secara mandiri. Teknik ini memfasilitasi penguasaan tugas, meningkatkan kemandirian, membangun kepercayaan diri, dan memungkinkan individu untuk memahami serta menguasai keterampilan baru secara bertahap. Ada teknik total task chaining. Total task chaining merupakan metode yang mengajarkan keterampilan dengan cara melatih seluruh langkah sekaligus sejak awal. Dalam penerapannya, keterampilan terlebih dahulu diuraikan menjadi beberapa langkah yang sistematis. Selanjutnya, anak diminta untuk mencoba melakukan seluruh rangkaian keterampilan dari awal sampai akhir. Pada tahap ini, pendidik memberikan bantuan pada bagian-bagian yang masih sulit untuk dilakukan oleh anak, baik berupa bantuan verbal, isyarat, maupun bantuan fisik. Setiap keberhasilan anak, baik pada sebagian langkah maupun seluruh keterampilan yang diberikan oleh penguatan. Latihan dilakukan secara berulang agar keterampilan semakin mantap dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Kemudian yang selanjutnya ada teknik backward chaining. Backward chaining adalah metode yang mengajarkan keterampilan dengan memulai dari langkah terakhir. Seperti forward chaining, langkah awal yang dilakukan adalah memecah keterampilan menjadi beberapa tahapan yang jelas. Kemudian pendidik membantu anak dalam melakukan semua langkah awal. Sementara anak hanya diminta dalam melakukan langkah terakhir.
Ketika anak berhasil menyelesaikan langkah terakhir tersebut, penguatan langsung diberikan agar anak merasa berhasil dan termotivasi. Setelah langkah terakhir dikuasai, anak mulai diajarkan untuk melakukan 2 langkah terakhir sekaligus. Secara bertahap, langkah-langkah tersebut ditambahkan sampai akhirnya anak mampu dalam melakukan seluruh rangkaian keterampilan dari awal hingga akhir. Secara mandiri, evaluasi akan dilakukan di akhir pembelajaran. Pola training adalah metode yang mengajarkan keterampilan secara bertahap, dimulai dari langkah pertama. Langkah-langkah penerapannya sebagai berikut. Pertama, keterampilan yang akan diajarkan diuraikan terlebih dahulu menjadi beberapa langkah kecil yang berurutan. Setelah itu, pendidik atau terapis mulai mengajarkan langkah pertama kepada anak sampai langkah tersebut benar-benar dikuasai. Jika anak sudah mampu melakukan langkah pertama secara mandiri, maka diberikan penguatan seperti pujian atau bentuk apresiasi lainnya. Setelah langkah pertama dikuasai, pembelajaran dilanjutkan dengan mengajarkan langkah kedua. Anak diminta melakukan langkah pertama dan kedua secara berurutan. Proses ini terus berlanjut dengan menambahkan langkah demi langkah sampai seluruh rangkaian keterampilan dapat dilakukan secara utuh. Yang ketiga, pada tahap akhir, anak dilatih untuk melakukan semua langkah tanpa bantuan guna memastikan keterampilan tersebut benar-benar dikuasai. Dalam kehidupan sehari-hari, training sering digunakan pada individu yang mengalami kesulitan dalam keterampilan perawatan diri. Misalnya, ketika seseorang anak belum mampu menggosok gigi secara mandiri, mengikuti langkah-langkah mandi, memakai pakaian, atau menyiapkan makanan. Sederhana. Aktivitas seperti ini sebenarnya terdiri dari urutan perilaku yang kecil yang harus dilakukan secara berurutan, sehingga training sangat membantu untuk melatihnya secara bertahap. Teknik ini juga efektif bagi orang yang mengalami hambatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, mencuci piring, hingga menata barang. Ketika tugas-tugas ini terasa rumit atau membingungkan, memecahnya menjadi langkah-langkah kecil dan mengajarkannya satu persatu membuat proses belajar menjadi lebih mudah dan terstruktur. Dalam dunia pendidikan, training dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan akademik yang memerlukan prosedur atau urutan langkah-langkah tertentu. Contohnya, siswa yang kesulitan menyelesaikan soal matematika menulis paragraf, membaca dengan strategi bertahap, atau menggunakan alat laboratorium. Teknik training membantu mereka memahami bahwa setiap tugas akademik sebenarnya terdiri dari beberapa langkah yang bisa dipelajari dari tahap paling dasar hingga mahir. Selain itu, training banyak digunakan dalam pelatihan keterampilan kerja, terutama bagi remaja atau dewasa yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Kegiatan seperti mengemas barang, mengoperasikan alat sederhana, menata rak, atau menjalankan prosedur kerja tertentu bisa diajarkan secara sistematis menggunakan urutan langkah yang jelas sehingga lebih mudah dipahami. Nah, teknik ini juga berguna untuk individu yang kesulitan mengikuti rutinitas seperti rutinitas pagi, rutinitas belajar, atau rutinitas sebelum tidur. Dengan menggunakan training, rutinitas yang panjang dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah diikuti dan diingat. Nah, dalam konteks sosial, training juga dapat digunakan untuk melatih keterampilan sosial yang memiliki urutan seperti cara memulai percakapan, meminta tolong, menyampaikan salam, atau menyelesaikan konflik sederhana. Nah, ketika perilaku sosial ini diajarkan secara berurutan, individu dapat memahaminya dengan lebih mudah dan menerapkannya dengan lebih konsisten. Dewi adalah siswa kelas 8 SMP yang sering terlambat mengumpulkan tugas karena bingung memulai dan tidak memiliki urutan kerja yang jelas. Untuk membantu Dewi, guru BK menggunakan pendekatan konseling behavioristik dengan teknik training. Konselor memecah perilaku kompleks, menyelesaikan tugas menjadi langkah-langkah sederhana, seperti membaca instruksi, menyiapkan alat, menulis jawaban, mengecek hasil, dan mengumpulkan tugas. Teknik forward training diterapkan dengan melatih Dewi memulai dari langkah pertama, lalu menambahkan langkah berikutnya secara bertahap. Setiap keberhasilan diberi penguatan positif berupa pujian. Melalui proses ini, Dewi mampu membentuk kebiasaan baru, menjadi lebih mandiri, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Teknik training adalah metode pembelajaran perilaku dengan cara memecah keterampilan yang kompleks menjadi langkah-langkah kecil dan berurutan.
Teknik ini banyak digunakan dalam pendekatan behavioristik dan terapi ABA untuk membantu individu, terutama anak dengan autisme, mempelajari keterampilan sehari-hari secara bertahap hingga mandiri. Metode chaining terdiri dari forward chaining, backward chaining, dan total test chaining yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Teknik chaining efektif karena membantu individu belajar secara terstruktur, bertahap, dan tidak membebani. Dengan penguatan yang konsisten dan bantuan yang dikurangi secara perlahan, individu dapat meningkatkan kemandirian dan kepercayaan dirinya dalam menguasai keterampilan yang baru. Sekian penjelasan materi tentang teknik chaining dari kelompok keempat. Sekian, terima kasih telah menonton. Dadah!